Jadi sekarang mau kemana kita ini? Tentu kita tidak bisa berhenti ya pada rekayasa entrepreneurial, karena rekayasawan ini tidak bisa berhenti pada melayani kepentingan dunia bisnis dan ekonomi semata. Kita tidak seperti itu ya. Rekayasawan ini dipanggil untuk mengembangkan rancang bangun yang membuat kualitas kehidupan menjadi lebih baik bagi semua orang. Jadi rekayasawan dipanggil untuk memecahkan masalah kemanusiaan di abad 21. Nah, apa saja persoalan abad 21? Saya mengangkat beberapa saja ya. Nanti terserah kita untuk mengembangkan imajinasi kita. Pertama, di tengah wabah pandemi ini, kita sebenarnya terpanggil untuk membangun lingkungan yang cerdas dan sehat, yang mampu menopang kebutuhan kualitas hidup yang baik dan aman ya. Termasuk di dalamnya tentu saja mampu mendeteksi virus-virus yang berbahaya, mampu memberikan perlindungan baik di rumah, di tempat kerja maupun di lingkungan publik. Kemudian yang kedua, kita bicara teknologi perawatan kesehatan ya, baik untuk edukatif, preventif, pencegahan awal, early detection, kalau sudah ada penyakit, ada lapisan early detection-nya, deteksi dini, dan tentu saja kuratif yang bisa melakukan penyembuhan. Juga tidak kalah pentingnya tentu pelayanan bagi orang yang berusia lanjut. Ini akan sangat dibutuhkan. Kemudian berikutnya persoalan pembelajaran ya, sekolah. Kita perlu mengembangkan digital learning dan digital education yang lebih inovatif dan lebih efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ah, kemudian masalah yang penting juga itu adalah pemberantasan kemiskinan ya, pembangunan kemakmuran ya. Kemudian bagaimana dia disebarkan, pemerataan kekayaan itu, dan kemudian bagaimana tidak ada lagi orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Ini berarti kita harus mengembangkan potensi ekonomi dari semua orang dengan karya-karya rekayasa nilai ya. Kemudian penting juga kita membangun masyarakat yang cerdas, berpengetahuan, dan mampu menangkal berbagai hoax atau fake reality. Jadi bukan saja kesenjangan kekayaan, tapi kesenjangan dalam melihat realitas ya. Jadi jangan sampai masyarakat Indonesia ini hidup dalam lingkungan yang sempit. Terkait dengan itu, kita berbicara juga kesadaran yang lebih lengkap dan lebih luas akan realitas kehidupan. Semua ini masalah yang berat ya, dan rekayasa perlu berkontribusi logos-logos dengan paradigma baru. Untuk itu kita ingat ya, rekayasa itu bekerja di 4 kuadran. Kuadran nilai, kuadran ilmu, kuadran kreatif penciptaan, dan kuadran bekerja konstruksi, membangun gitu. Bisa dikatakan jantung dari ilmu rekayasa itu ada pada teori realitas ya, terutama memahami apa yang terjadi di sana serta prinsip yang mengaturnya. Kita memerlukan paradigma untuk mencari logos. Untuk itu, cakrawala dari rekayasawan ini harus meluas beyond apa yang kita lihat. Nah, sedikit flashback, di tahun 1955, saya sempat bekerja di Los Alamos National Laboratory, dan saya menggunakan Cray superkomputer untuk kompresi images yang berukuran besar ya, data cuaca dan data laut, aliran laut. Tapi Los Alamos National Laboratory ini sebetulnya adalah tempat orang mempelajari nuklir, khususnya mempelajari partikel-partikel yang fundamental di semesta ini. Di sini, seeing is not believing. Jadi rupanya kita menyadari ya, selama ini kita hidup di, kita sebut dunia tengah. Kita tidak bisa melihat yang terlalu jauh atau terlalu besar, tidak bisa melihat yang terlalu kecil.
Kita juga tidak bisa melihat sesuatu yang bergerak terlalu pelan, ya, karena tidak akan memperhatikannya, dan tidak bisa melihat juga yang terlalu cepat. Jadi kita mengalami persoalan skala. Mata kita ini atau dunia kita terbatas pada skala peta 1:1 atau plus minus 10 ya, atau 1/10. Bahasa kita juga kosakatanya itu dibatasi pada skala 1:1 ini. Kita ini sama dengan orang yang terperangkap dalam gua Plato. Ini ibaratnya ya, duduk mendengarkan wayang kulit yang dimainkan orang secara manipulatif di dinding wall ya, seakan-akan cerita mereka itu adalah realitas. Nah, Plato berbicara tahun 2500 tahun yang lalu, meminta kita keluar dari manipulasi pikiran ini untuk melihat dunia dengan cahaya yang lebih nyata. Nah, kita butuh alat bantu untuk melihat dalam berbagai skala ya. Tanpa teknologi, realitas kita menjadi sempit. Dengan teleskop dan mikroskop, jangkauan realitas kita berkembang di tingkat mikro menuju sel, molekul, atom, partikel. Sedangkan di level makro, dia menuju tata surya, bintang, galaksi, dan super universe. Lensa penerang kita ini adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu merupakan bahasa kita untuk bisa, katakanlah, berbicara dengan sesama dan alam semesta sesuai skalanya ya. Apa yang kita temukan dengan lensa dan bahasa ini? Kita temukan ada kekuatan alam yang mendasar ya. Pertama, termodinamika yang cenderung destruktif. Ini mengarah pada Big Bang. Kemudian ada kekuatan evolusi sel yang berupaya mempertahankan diri dari gempuran destruksi dari termodinamika ini. Menghasilkan, kita bilang, life bank. Nah, bagaimana life bank dari sel makhluk hidup yang terus berjuang ya secara kreatif mencari bentuk terbaik, dan dia menemukan multisel organisme agar tidak punah ya. Ini satu pemandangan yang spektakuler sebetulnya, breathtaking ya. Dia harus memilih rute mana yang harus dia pilih supaya tidak punah. Dan kita memberi makna pada semua ini melalui sejarah ya, atau history, sejarah dari peradaban. Sehingga terjadi ledakan berbagai kisah. Kita sebut story bank. Ini narasi ya tentang cara menjalani hidup yang istimewa agar tidak punah, itu esensinya. Nah, kemudian rute yang terbaik yang manusia bisa pilih adalah bekerja sama dengan orang lain untuk membentuk organisme yang besar, multi-human organism. Kalau tadi multi-cell organism, sekarang kita bicara multi-human organism yang kita sebut komunitas. Jadi terjadi ledakan, kita sebut community bank. Sebuah ledakan organisme yang besar lengkap dengan narasi hukum, sosial, ekonomi, aturan-aturan yang ingin menjamin supaya anggotanya itu bisa menjalani narasi kehidupan yang istimewa. Nah, dalam komunitas yang berhasil, anggota itu harus saling mempertukarkan nilai-nilai yang unik yang dia miliki kepada yang membutuhkannya. Nah, kemudian kita bicara nilai. Nilai itu adalah salah satu esensi narasi terpenting ya, yang menuntun anggota pada satu komunitas untuk bisa berhasil. Nah, kita mengenal istilah pasar. Pasar itu sebenarnya tempat pertukaran nilai bersama dan difasilitasi oleh alat tukar bersama yang namanya uang. Sejarah itu mencatat perubahan berbagai nilai tukar ya, yang mencerminkan perkembangan dari pasar dan peradaban juga. Dimulai dengan benda-benda yang eksotik, kemudian logam mulia seperti emas ya, lalu bergeser pada uang kertas, surat berharga, seperti sertifikat hak milik atau paten ya, kemudian kepada obligasi, surat hutang, saham, sekuritas, dan berbagai bentuk-bentuk digital securities. Sehingga saya memodelkan 5 sub-realitas untuk kepentingan rekayasa di dimensi 1 sampai 5, masing-masing didorong oleh perubahan disruptif
yang kita kenal tadi ya, Big Bank, Life Bank, Story Bank, Community Bank, dan Value Bank. Masing-masing memiliki logos dengan paradigma logika kerja yang bernarasi, masing-masing naturalisme, spiritisme, simbolisme, panteisme, dan teisme. Nah, meskipun kita sudah sangat menyederhanakan, 5 dimensi ini masih sangat kompleks sebetulnya. Sehingga saya mengusulkan paradigma apa yang saya sebut panggung teater kehidupan ya, sebagai salah satu cara melihat yang terintegrasi. Dalam paradigma ini, dimensi 1, rekayasawan menghasilkan panggung fisik teaternya, dan dimensi kedua diisi dengan pemain-pemain, lingkungan hidup, dan dekorasi dari panggung. Kemudian di dimensi 3 itu karakter utama ya, manusia yang menjalankan kehidupan istimewa dengan narasi cerita yang istimewa. Kemudian di dimensi keempat kita mengintegrasikan penonton atau audiens ke dalam teater ini. Dan dimensi kelima ada sutradara yang memiliki pesan utama, nilai utamanya. Jadi itulah yang menjadi tantangan rekayasawan abad 21 ya. Dan kita bermaksud untuk menjawab tantangan ini. Sebagai kesimpulan, insinyur adalah bagi saya profesi yang paling menarik sebetulnya di abad 21. Karena dia merekayasa masa depan, dia sendiri mengikuti pergerakan semesta yang merupakan interaksi dan interplay dari berbagai kekuatan dasar itu. Kemudian dia membangun platform kehidupan ya, saya sebut teater kehidupan, di mana manusia mengekspresikan nilai-nilai yang berharga, saling mengekspresikannya, dan itu melakukannya itu melalui jalan menjalankan kisah hidup yang istimewa. Jadi itu tugas engineering di abad 21.